Oke, buka tirai dan berkaca, kita jumpa di kamar pas, di mana saya sendiri tanpa tamu, tanpa lawan bicara. Hanya menghadap lensa. Judul episode kali ini adalah Jatuh Cinta Berjuta Rasanya. Oke, pernahkah Anda merasakan jatuh hati? Ketertarikan yang mendalam kepada seorang yang berkembang menjadi rasa cinta dan keinginan untuk memiliki. Jika ini adalah pengalaman pertama, bagaimana Anda akan menjalaninya? Hasrat memang bisa mengubah seorang. Perasaan yang begitu mendalam akan menyentuh kejiwaan seorang. Dulu ketika masih pacaran, saya mampu membuat buku kumpulan puisi cinta. Padahal sebelumnya saya sempat divonis nggak berbakat bikin karya sastra sama teman-teman saya. Kayak seperti yang dialami oleh Denny teman saya. Kejadiannya saat kami sama-sama masih siswa SMA. Dia menyukai seorang wanita teman sekelasnya. Ini adalah yang pertama buat dia. Aneh memang, kelas 2 SMA dia baru merasakan apa yang namanya jatuh cinta. Selain sahabat, saya dan Denny tergabung dalam satu band pelajar. Saya vokalisnya dan dia adalah gitarisnya. Band kami membawakan lagu-lagu metal yang lagi ngetren saat itu. Lirik dan melodi band-band terkenal seperti Metallica, Megadeth, Pantera, dan semacamnya sangat akrab bagi kami. Makanya kami sangat jauh dari lirik-lirik cinta yang mendayu-dayu dan bergaya centil di panggung. Kami cenderung berpenampilan sangar. Urusan cinta apalagi punya pacar sebelumnya sangat jauh dari pikiran kami. Teman-teman perempuan segan untuk bergaul atau hanya sekedar berteman karena kami dikenal badung dan tidak berperasaan ketika bercanda. Tidak sedikit teman wanita yang sakit hati dan memutuskan tidak mau berteman karena perilaku kami. Parah ya. Makanya ini sangat mengherankan. Bagaimana bisa seorang Denny, personel yang paling sangar di band kami, tiba-tiba menyatakan sedang mengalami rasa suka pada seorang siswi di kelas kami. Apakah dia tidak sengaja menonton film percintaan yang selama ini pantang kami lakukan? Baca cerpen percintaan mungkin? Atau juga karena perkembangan hormon? Atau apalah? Yang hingga saat ini saya sendiri tidak pernah tahu apa yang menjadi penyebabnya. Tapi yang pasti perasaan itu baru sepihak. Tiba-tiba Denny naksir cewek di kelas kami dan perasaan yang baru sepihak ternyata bisa membuat Denny berubah. Yang tadinya ngocol jadi agak pendiam. Dan danannya yang tadinya asal-asalan jadi lebih rapih. Kebiasaan datang kesiangan ke sekolah pun berubah. Denny adalah partner saya loncat benteng belakang sekolah karena gerbang sekolah sudah ditutup. Gara-gara permasalahan cinta, jadinya saya solo karir deh. Saya masih dengan kelakuan saya yang dulu, datang masih kesiangan dan loncat benteng. Sementara Denny sudah datang ke sekolah jam 6:15 pagi. Menyesuaikan dengan jadwal datangnya sang gadis pujaan yang rajinnya luar biasa. Bahkan dia rela menjalankan tugas piket kebersihan kelas setiap pagi menggantikan teman-teman sekelas yang memang sudah terjadwal bergantian. Apapun harinya, siapapun petugasnya, Denny mengerjakannya secara sukarela dan ini bisa jadi disebut kebaikan yang terlihat. Terlihat aneh maksud saya. Lama-kelamaan Denny mulai agak menjauh dari teman-teman segengnya. Dia memilih menghabiskan waktu istirahat di perpustakaan, menyesuaikan dengan kebiasaan si gadis itu. Sayangnya biarpun dari Senin sampai Sabtu bertemu, sama sekali tidak memiliki keberanian untuk menyatakan. Mungkin malu atau entahlah. Saya jadi ikutan susah, hampir tiap hari dia curhat tentang perasaannya sama si gadis itu. Jadwal saya jadi berantakan karena harus selalu menjadi pendengar yang setia. Tapi sebagai sahabat baik, saya rela kok, Den. Sungguh hebat, gadis itu sudah bisa merubahnya.
Padahal sama sekali si gadis itu tidak pernah tahu perasaan Denny padanya. Ya iyalah, gak pernah ngomong. Hebat kan? Dia menciptakan perasaannya sendiri, kemudian perilakunya berubah. Berusaha menjadi sempurna dengan harapan gadis itu akan tertarik pada pribadi barunya. Setahun berlalu. Kami sudah sama-sama kelas 3 SMA. Denny masih saja tidak berani menyatakan cintanya pada gadis itu. Tragedi pun terjadi. Gadis itu jadian dengan Robi, temanku juga. Salahkah gadis itu? Salahkah Robi? Tentunya mereka sama sekali tidak bersalah. Keduanya tidak pernah tahu apa yang dirasakan oleh Denny. Tidak perlu saya ceritakan bagaimana hancurnya perasaan Denny. Sampai akhirnya saya bisa meyakinkan kalau ini adalah suatu pelajaran berharga untuk berani memulai dan mengungkapkan perasaan. Oke, Denny sudah berubah menjadi positif. Apakah perubahan itu harus disesali hanya karena cinta yang bertepuk sebelah tangan? Haruskah dia menyesali kebaikan-kebaikan yang sudah diperbuat dan sudah terlanjur menjadi bagian dari dirinya? Jika Denny adalah Anda, apa yang akan Anda lakukan?